Oh, itu ya. Oke, Miss. Oke. Present continuous tense ya, Kak. Kurnya belum kan? Iya, belum, Miss. Oke. Oke. Saya terima ya. Oke. Jadi malam kali ini kita akan mempelajari mengenai present continuous tense ya. Nah, pengertiannya yaitu bentuk waktu yang digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Contohnya, kami sedang belajar sekarang. We are studying now. Ya. Kemudian, are you waiting to open your present after you eat your pancakes? Nah, apakah kamu menunggu untuk membuka kadomu setelah kamu makan pancake-mu, gitu ya? Mereka sedang makan di restoran favoritnya Scott hari ini. They are eating at Scott's favorite restaurant today. Ya. Nah, rumus yang digunakan ya dalam present continuous tense itu untuk positive form ya setelah subjek digunakan to be ya. To be itu apa? Is, am, are, kemudian verb. Nah, setelah verb itu harus menggunakan verb ing ya. Jadi artinya nih sedang dilakukan. Present continuous ya. Kalau negatif formnya bagaimana? Ya, subjek ditambahkan to be, tambahkan not, tetap menggunakan verb ing. Jadi kalau present continuous tense itu selalu ya verbnya menggunakan verb ing. Nah, sementara untuk interrogative formnya, to be-nya di depan, ya baru diikuti oleh subjek dan verb ing. Nah, contohnya, jadi present continuous tense itu digunakan untuk menerangkan bahwa seseorang ini sedang melakukan sesuatu. To explain that someone is doing something. Contohnya, Sarah is changing her clothes right now. Ya, ada keterangan waktu di sini yaitu right now, saat ini. Sarah sedang mengganti bajunya sekarang. Kemudian, her boyfriend is waiting for her. Ya, artinya nih pacarnya sedang menunggu dia sekarang. Ya. Waiting, ada tambahan ing ya. Arti menunjukkan bahwa sedang dilakukan saat ini. Ya. Kemudian, we are learning the progressive tense in English. Kami sedang belajar ya, progressive tense, ya, tenses progresif dalam bahasa Inggris. Kemudian, present continuous tense ini juga digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung. Contohnya, ya, artinya to describe an outgoing event. Ya, contohnya adalah saat ini turun hujan. Ya, it is snowing at the moment. The economy is growing at exponential rate. Ya. The children are sleeping, so please be quiet. Anak-anak sedang tidur, maka harap tenang ya. Jadi walaupun nih keduanya mirip ya, tapi memiliki perbedaan penulisan yang cukup signifikan. Jadi perlu digarisbawahi adalah penggunaan to be seperti is, am, are pada present continuous tense itu tidak ditemukan pada simple present tense. Kalau simple present tense kan rumusnya itu subjek ditambahkan verb one baru ditambahkan objek. Jadi tidak menggunakan to be. Ya, kemudian dalam penggunaan tenses ya itu menunjukkan ya
penggunaannya itu ada beberapa kondisi yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Contohnya, ya, sekarang turun hujan dan saya menunggu ibu saya menjemput saya. It is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Kemudian, I am writing this letter to express my feelings to you. Saya menulis surat ini untuk mengungkapkan perasaan saya kepadamu. She is dancing in the rain. Dia menari di tengah hujan. Nah, kemudian ya, present continuous tense ini juga bisa untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Jadi, contohnya ya, Arnold is taking 5 classes this semester. Di semester ini, Arnold mengambil 5 kelas. Ya. Jadi kan sedang berlangsung saat ini juga. Ya, at this moment, my husband keeping all his money in his closet. Jadi kan ada keterangan waktu ya di sini. At this moment, saat ini, suami saya menyimpan semua uangnya di lemari. Ya, kemudian present continuous tense ini juga bisa untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, jadi contohnya, contoh kalimatnya, she is spending her holiday in Bangkok next week. Dia menghabiskan liburannya di Bangkok minggu depan. Atau he is renting a whole theater for his anniversary tonight. Dia menyewa seluruh teater untuk ulang tahunnya malam ini. Ya. Jadi itu ya. Kemudian my boss is promoting Stacy to be the new manager next month. Ya, bos saya mempromosikan Stacy menjadi manajer baru bulan depan. Jadi di sini untuk membicarakan rencana yang sudah pasti terjadi dalam waktu dekat itu juga bisa menggunakan present continuous tense. Ya. Nah, jadi mengingat present continuous tense ini kan tidak hanya ya digunakan untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung sekarang, tetapi juga masa depan yang dekat. Maka kita perlu menggunakan keterangan waktu ya. Contoh keterangan waktu yang umumnya dipakai adalah right now, at the moment, today, at present, at this month, this year, this week, dan this semester. Selalu ada kata this ya di sini. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, Kak Kurnia? Tidak ada nih sejauh ini. Oke. Kita lanjut ya ke exercise. Dia sedang bekerja saat ini. He is working now. Right now. Now juga bisa ya. Dia tidak sedang bekerja saat ini. He is not working right now. Ya, apakah dia bekerja saat ini? Is he working right now? Ya, betul ya. Kalau ini, coba ya. Ayahku menyetrika baju-baju saat ini. My father is nyetrika tuh Ironing. Iron. Ditambahin. My father is ironing the clothes now. Right now. Right now. Ya, selanjutnya. Saya akan pergi ke sekolah pukul 9. I am going to school at 9 a.m. 9 o'clock. Kan Oh, pukul 9 tepat ya. Nah, jadi ya. di sini juga bisa menggunakan future tense, tapi hanya yang bentuk going to ya. Kenapa? Oh, Ya, jadi kenapa nih? Kak Kurnia mungkin tahu nggak kenapa
hanya future tense yang hanya going to aja. Kenapa yang will-nya nggak bisa digunakan dalam present continuous tense? Karena pakai verb tambah ing, Miss. Kurang tepat. Ada yang lebih tepatnya lagi. Jadi kalau pakainya I'm going to, ini artinya sudah pasti kan? Ya. Tapi kalau iya, pakai iya. will kan belum tentu. Maksudnya itu tentu. masih belum pasti. Ya. Jadi gitu ya. Selanjutnya, sahabatku belajar di kamarnya. My friend Mhm. is studying in her room. Her bedroom. Kamarnya. My bestie atau my best friend is studying in his room. Bisa ya. Oke. Aku sedang makan buah dan sayuran. I am eating vegetable and fruit. I am eating fruits and vegetables. Ya, dibalikannya nggak apa-apa ya. Aku berbicara bahasa Inggris. I am speaking English. I am speaking English. Tuh ya. Aku tidak berbicara bahasa Arab. I am not speaking Arabic. Ya, I am not speaking Arabic. Kami sedang berbelanja di mall. We are Hmm, berbelanja itu selling ya, Miss? Shopping. Oh, Shop shopping. ditambah Oh. in. Yeah. We are shopping in the mall. Ya, we are shopping in the mall. Teman-temanku mengerjakan pekerjaan rumah. My friend is doing homework. My friends, teman-temanku. Oh, my friends. Berarti ada Ya, S-nya. jadi, ya, My friend is doing homework. my friends, ya teman-temanku are. Ya, Oh, my friends iya, ya. are. Ya, my friend are doing homework. The homework ya. Pria itu berbicara di telepon. The man is speaking in telephone. On the phone. On. The man is talking on the phone. Kakak perempuanku menonton TV saat ini. My sister is watching television right now. Ya, atau bisa pakai at the moment ya. My sister is watching TV atau television at the moment. Bintang tidur di kamarku. Bintang ini nama orang ya. Bintang is sleeping in my bedroom. Ya. Arif membeli sebuah mobil baru. Arif is buying a new car. Yes. Arif is buying a new car. Ezra tidak memasak malam ini. Ezra is not cooking this evening. Ya. Ezra is not cooking this evening. Ya. Pacarku tidur siang. My boyfriend is tidur siang tuh tidur siang tuh sleeping apa sleeping? Ada istilahnya ya. Yeah. Take a nap. Oh, take a nap. Berarti taking Iya benar. ya berarti taking a nap. Ya, my boyfriend is taking a nap. Berarti taking a nap gitu, Miss. Ya. Ini hari libur. Airin bepergian ke Jogja. Ini hari libur. Airin bepergian ke Jogja. Today hari libur. Today is holiday. Airin is
going to Jogja. Ya, kalau bepergian kita pakainya traveling ya, traveling. Oh, iya. Okay. It's a holiday. Irene is traveling to Jogja. Pacarku menonton film komedi. My boyfriend is watching comedy film. Comedy movie. No, Film comedy kan. movie. My boyfriend is watching a comedy movie. Apakah Dodit mengetik pesan untuk ayahnya? Apakah Dodit? Is Dodit typing message to his father? Nah, jadi kalau pakai to harus pakai verb ya. Oh, Verb one. for Ya, misalnya. for. Kalau pakai kata benda. His Oh, iya. father kan kata benda, jadi pakainya for. Jadi, is Dodit typing a message for his father? Santi sedang tidak menunggu bis. Santi is not waiting the bus. For the bus. For. Wait for itu artinya menunggu ya, wait for. Jadi nggak bisa dipisah. Menunggu seseorang. Wait for, waiting for. Raihan sedang minum kopi. Raihan is drinking a coffee. Nah, kalau coffee Berarti ya, a cup. itu kan uncountable ya. Jadi Berarti- harus ada kata sisipannya ya. Dia kan nggak bisa dihitung. Jadi harus menggunakan seperti a glass of Yes. coffee atau a cup of coffee gitu. Kalau yang umum kan coffee itu ditaruhnya di cangkir ya. Walaupun ada juga sih ya pakai a glass. Ya, jadi Raihan is drinking a cup of coffee. Gitu ya. Ya, can you repeat that, Kak Kurnia? Raihan is drinking a cup of coffee. Ya. Gadis-gadis itu bermain sepak bola sepulang sekolah. The girls are playing football. Apa nih sebelum sepulang? Sepulang sekolah. After school. Ya, the girls are playing football after school. Sekarang jam 6 pagi. Saya duduk di halte bus untuk mengejar bus. It is 6 o'clock. I am sitting. Saya duduk di halte. I'm sitting Di halte bus. at bus stop to mengejar ya, Miss? Mengejar bus. To catch up ya? To catch the bus. To catch the bus. To catch the bus. 6 pagi jadi 6 a.m. ya. 6 a.m. Yeah, it is 6 a.m. now. I am sitting at the bus stop to catch the bus. Saya tiba jam 6.30 dan sekarang saya sedang mendengarkan penjelasan guru tentang aljabar. Saya tiba jam 6.30 dan sekarang saya sedang mendengarkan penjelasan guru tentang aljabar. I arrive at 6:30 a.m. and sekarang dan sekarang saya sedang now I am listening mendengarkan penjelasan ya, penjelasan guru. I'm listening the teacher explanation about algebra. Algebra kan bahasa Indonesia. Jadi I arrive at 6:30 and right now I am listening
to the teacher's explanation about algebra. Sekarang jam 10 pagi dan ini adalah waktu istirahat. It is at 10 o'clock and now is breaking. Ini nggak ada present continuous-nya ya. Jadi aku minta aja. Ya, soalnya ada kalimat yang agak kepanjangan ya. Jadi aku break dulu ini ya. Saya di kantin dan saya minum segelas jus jeruk. I at canteen and I drinking a glass of orange juice. Ya, I am ya kan to be-nya. I am drinking I a am glass drinking of a glass. orange juice ya. Pukul 12.30 saya mengerjakan tugas untuk pelajaran terakhir. At 12:30, I am doing lesson, Miss, atau task. Tugas, pekerjaan tugas untuk pelajaran terakhir. Ini kan artinya dia masih sekolah nih ya. Jadi pakainya assignment. Kalau tes itu biasanya pakainya untuk kerja. Berarti I am doing task for last time. Last lesson. Oh, last lesson. Ya. Jadi kalau ini kan dia masih sekolah, jadi pakainya assignment. Kalau udah kerja pakainya task. Ya. At 12:30, I'm doing the assignment for the last lesson. Saat ini, saya sedang menonton program TV favorit saya sambil makan siang. Saat ini, saya sedang menonton program TV favorit saya sambil makan siang. At the moment, I am watching favorite movie and apa tadi, Miss? Dan apa tadi? Dan sambil makan siang. Saat ini saya sedang menonton program TV favorit saya sambil makan siang. Sambil makan siang. At the moment, I am watching a favorite movie while having lunch. Nah, di sini kita menggunakan right now ya. Oh, right. Apa sih Miss bedanya right now, at the moment gitu? Sebenarnya sama ya, tapi kalau at the moment itu biasanya digunakan di akhir kalimat ya. Oh. Kalau right now itu biasanya di umumnya banyak ya, bisa digunakan di depan dan bisa digunakan di akhir. At the moment ya. At the moment. At the moment atau at that moment ya. Nowadays, present itu bisa. Right now, I am watching my favorite TV program while I am eating my lunch. Oh. Sekarang saya berkumpul dengan keluarga saya. Right now, I'm berkumpul atau gathering ya, Miss? Iya. Oh, I'm gathering with my family. Ya, right now I am gathering with my family. Kan suka ya kita dengar ya family gathering. Artinya itu berkumpul dengan keluarga gitu dari kantor ya. Kami berbicara tentang aktivitas kami hari ini. We are apa tadi kami membahas? Kami berbicara. Oh, kami berbicara. We are bicara itu. Tadi yang berbicara laki-laki berbicara di telepon apa? Speaking. Yeah. We are speaking
about daily activity. Ya, jadi perbedaannya talk sama speak. Ada tahu nggak kenapa apa bedanya antara talk sama speak? Oh, kalau talk tuh untuk sehari-hari, kalau speaking tuh not formal ya. Ya, kalau speak itu untuk formal, kalau talk itu untuk casual. Ya, Talk, kalau talking, misalnya speaking. gathering dengan keluarga kan nggak perlu yang formal-formal ya. We Jadi talk. bisa menggunakan talk. Jadi we are talking about our Oh, iya. activities today. Ya. Talk. Saya bekerja di layanan pelanggan di bank. I am working. Mm-mm. I am working service ya. Layanan tuh service in bank. Customer service, Oh, layanan customer. pelanggan. Oh iya ya. Customer serving in the bank. Ya, I'm working in customer service at the bank. Ya. Sekarang saya sedang membersihkan kantor saya dengan teman saya. Sekarang saya Right. sedang membersihkan kantor saya dengan teman saya. Right now, I am cleaning my office with my friend. My friends. My friends. Now, bisa juga now ya. Now I am cleaning up my office with my friends. Saya sedang menyapu kamar dan teman saya sedang mengepel lantai. Uh, Saya sedang ya. Bentar. Now I am sweeping my room and my friend is mopping. Mengepel lantai. Oh, mopping the floor. Ya, mopping the floor. Jadi tadi kan menyapu kamar, tapi nggak ada kamar saya. Jadi I am Oh, sweeping the room. Ya. Ya, jadi I am sweeping the room and my friend is mopping the floor. Jam 8 pagi, saya sudah duduk di kursi saya. at 8 a.m. I am sitting in my chair. Ya, jadi kalau duduk di atas kursi, duduk di kursi, arti kan duduk di atasnya kursi. Jadi pakainya on. Oh, sitting. Preposisi, ingat ya preposisi. Oke, selanjutnya. Pukul 11.30, saya berbicara dengan pelanggan ke-20. At 11:30, I I am speaking with 20 with 20 customer 20 Udah belajar number belum sih kita ya? belum yang pakai Oh, ya. STERD itu ya belum nih. Number yang ordinal sama kardinal? Belum? Belum. Oh, nanti ya. Jadi di sini pakainya 20th customer ya. Jadi pakai ordinal number. Kalau yang biasa itu kan kardinal ya. 1, 2, 3, 4. Nanti masuknya itu ya. Jadi kalau ini kan pelanggan yang ke-20 ini kan artinya tingkatan ya. Tingkatan. Pelanggan yang keberapa gitu ya. Sama kayak misalnya di lantai 1, saya bekerja di lantai 1 atau saya bekerja di lantai 2. Jadi kan pakainya second floor, first floor gitu ya. Ya. Jadi at 11:30 I am talking to the 20th customer. Oke, selanjutnya. Saya minum secangkir kopi untuk meningkatkan mood saya. I am drinking a cup of coffee to booster my mood.
To boost my mood ya. I am drinking a cup of coffee to boost my mood. Ya. Jam 4 sore, saya mengemasi barang-barang saya dan siap untuk pulang. At 4 p.m. I am packing apa? Barang my things. Barang-barang tuh apa, Miss? My stuff. Oh, my stuff. I am packing my stuff. Bersiap untuk pulang ya? Ya. And ready to back To go home. Oh, ready to go home. Ya, at 4 p.m. I am packing my stuff and ready to go home. Saya tidur jam 9 malam. I am sleeping at 9 p.m. Ya, atau bisa juga I'm going to sleep at 9 p.m. Cia sedang membantu memotong bawang, cabai, wortel, kentang, dan sayuran lainnya. Cia sedang membantu memotong bawang, cabai, wortel, kentang, dan sayuran lainnya. Cia is helping to cut of chili, carrot, Bawang, cabai, chili, onion, chili, carrot, and kentang, potato, dan sayuran lainnya. and the vegetables. And other vegetables. And other Tapi kalau vegetables. misalnya kita mau lagi masak gitu kan, nyiapin makanannya, nyiapin persiapan makanan atau persiapan yang mau dimasak, itu kan kita motong bawang nggak cuma satu dong. Ya, jadi ada banyak ya. Some onions ya, bawang nggak cuma satu, cabai nggak cuma satu, wortel nggak cuma satu, semua nggak cuma satu, jadi ada banyak ya. Kita menggunakan jadi Cia is helping to cut some onions, chilies, carrots, potatoes, and other vegetables. Ya. Dia juga menulis resep neneknya. She is writing this recipe. Writing a grandmother's recipe. Recipe. Yeah. She is also writing her grandmother's recipe. Selanjutnya, dia sedang membuat sup ayam untuk ibunya. She is making chicken soup for her mother. Ya, she is making chicken soup for her mother. Sampai sini kira-kira ada yang apa? Kesulitan? Enggak ada, Miss. Nggak ada. Dari semua tenses yang udah kamu pelajari, yang paling susah yang mana? Yang pakai have been, Present perfect. Gitu. Present perfect. Yang paling mudah? Mudah. Nggak ada sih, Miss. Sama semua. Present continuous mungkin mudah. Ya. Mudah ya. Ya, lebih agak mudah dibanding itu perfect itu sih, Miss. Perfect. Nah, yang kedua lebih sulit. Yang pertama kan lebih sulit present perfect. Yang kedua? Ya, perfect continuous. Enggak. Perfect. Enggak, ya. Itu tadi perfect continuous. Oh, perfect continuous ini yang kedua ini. Ya. Sama pokoknya kalau perfect tuh kayaknya agak lebih bingung, Miss, karena pakai kapan pakai ya, have, kapan pakai been atau enggak pakai been gitu. Have been atau has been kan sama-sama pakai been, pasti pakai been. Mungkin have sama has aja kali ya. Have.
Had, kan ada yang pakai had itu Miss, had. Ya, ada, tapi bukan present continuous. Perfect. Karena had itu kan lampau. Oh, sama satu lagi Miss, kalau misalnya ngebedain, berarti kalau ngebedain verb in present continuous sama kayak verb in gerund tuh, kan gerund tuh juga pakai Verb verb ing. in juga ya. Iya, kalau gerund kan sama ya, artinya yang sedang dilakukan saat itu juga. Jadi kalau yang pakai had ya, had been tambah verb ing itu namanya past perfect Oh iya, continuous. iya, Past perfect continuous. Dan past sama perfect. ada lagi yang pakai had itu past perfect ya, had plus verb 3. Ya, tapi Oh kita iya, nggak past pelajarin kan kemarin, nggak Iya. ada kita pelajarin. Karena sebenarnya itu nggak banyak dipakai ya dalam conversation. Ya. Ini aja kemarin aku baru ngajarin murid aku. Murid aku dia itu stay-nya di Hong Kong. Ya. Umurnya masih 27. Terus dia cerita, jadi selama ini waktu dia pergi ke sana dia sempat dia belajar bahasa Inggris. Dia belajar 16 tenses nih. Udah dia belajar 16 tenses, dia pergi ke Singapura, ternyata dia bilang sama aku, oh jadi selama ini aku tuh salah ya. Aku belajar semua tenses, tapi ternyata yang nggak semuanya dipakai. Memang iya, aku bilang gitu. Yang paling banyak dipakai itu cuma simple present gitu kan. Dia kasih tauin, cuma 5, aku bilang gitu. Jadi yang dipakai, yang paling sering dipakai adalah simple present. Gitu. Jadi, Berarti yang kayak itu simple present, present continuous, berarti future, terus present perfect, sama satu lagi apa, Miss? past tense. Oh, past. Oh iya, past ya Ya, memang. past tense ya. Siap. Ya, jadi itu ya, dia bilang dia belajar sampai TOEFL, sampai IELTS, sampai dia akhirnya lupa lagi. Karena dalam percakapan itu yang nggak dipakai semuanya. Sampai dia bilang katanya mau belajar lagi, lupa katanya. Jadi gitu, memang benar kan, seperti yang aku udah sampaikan sebelumnya. Jadi apa yang tadi aku bilang yang had been, had been yang pas itu tadi pas perfect continuous, yang itu kan aku nggak ajarin ya. Yang aku ajarin tuh yang penting-penting aja, yang digunakan dalam conversation gitu. Kalau Ya karena present memang perfect tuh, Miss, kalau present present perfect tuh yang verb ya 3 aja ya? have atau has Oh iya, itu ya. tambah been. Tapi nggak ada pakai had karena had itu bentuknya lampau. Jadi kalau mau pakai had, been nama verb ing itu past perfect continuous. Oh ya, tadi kamu tanya apa tadi? Bedanya gerund ya sama Bedanya gerund sama verb ing-nya present continuous. kalau itu sebenarnya sama ya. Kalau gerund ya kan artinya writing. Ya, maksudnya riding, eating sama. Jadi itu kan artinya apa namanya? Sedang dilakukan juga saat ini. Sama berarti, Miss. Pakai Sama. verb. Ya. Iya, verb ing itu kan artinya sedang dilakukan saat ini. Sama seperti present continuous tense. Ya. Bike riding. Programming. Kayak misalnya, he is preparing dinner. Coba kamu perhatikan susunan kalimatnya. Kan terdiri dari to be. He is preparing dinner. Sama kan? Dengan present continuous tense. They are not eating cake right now. Sama. Jadi kalau misalnya gerund itu dia bisa digunakan dalam semua tenses gitu ya. Tinggal misalnya kalau present continuous tense kan to be-nya itu is MR. Ya enggak? Nah, kalau misalnya lampau, jadi to be-nya itu disesuaikan. Misalnya kalimatnya dia dia berpergian ke Yunani gitu ya. He was traveling to Greece. Jadi to be-nya dirubah nih ke bentuk past tense.
Gitu ya. Oke. He was gitu. Nah, itu namanya past continuous ya. Was atau were ditambah verb ing. Jadi beda-beda tensesnya. Nah, itu tadi yang aku bilang ya. Sebenarnya kalau misalnya kayak yang tadi, kalau kamu mau balik lagi mau apa? Tujuan kamu belajar bahasa Inggris itu apa? Gitu ya. Kalau memang mau lebih ke speaking aja, nggak usah sih yang lain-lain, cuma cukup 5 itu aja. Karena yang paling sering digunakan itu cuma simple present ya. Simple present itu paling sering digunakan. Bisa dibilang 80% ya. Nah, jadi dari 16 tenses, yang artinya yang sisanya, kan aku ajarin ada 5. Ya, terus sisanya kan artinya ada 11 tenses. Nah, dari 11 tenses itu persentasenya cuma 1% ya dipakai dalam percakapan. Jadi sedikit banget gitu, jarang digunakan. Oke, nah selanjutnya untuk PR, ya, membuat 5 kalimat ya, present continuous tense seperti biasa, dengan artinya. 5 ya, Miss? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai PR, mengenai materi? Enggak, cukup, Miss. Cukup 5 kalimat dengan present continuous ya. Ya. Mengandung afirmatif, negatif, interrogatif ya. Ya. Oke, present. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita selesaikan aja nih sampai sini ya. Nah, udah Oke. waktunya. Oke, thank you so much, Kak. Don't forget Thank to you, do your Miss. homework ya. Don't forget to do your homework. Bye-bye. Bye.